Oke. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang HTML. Sorry. HTML. Oke. Apa sih HTML? Pasti bertanya-tanya kan? Baru banyak yang bertanya-tanya ya. Iya, Pak. Apa sih HTML itu? Atau apa sih? Terserah gitu ya. Buat teman-teman kalian, HTML di sini adalah Hypertext Markup Language, atau bisa disebut juga dalam bahasa kita itu sebuah bahasa mata yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Halaman web. Nah, dari pernyataan yang tadi juga, dari pengertian yang tadi, kita sudah bisa tahu tentunya apa sih fungsi atau tujuan dari adanya HTML di sini. HTML di sini berfungsi untuk membuat atau mendesain halaman web, website atau yang kita inginkan, secara yang kita inginkan, dengan menggunakan bahasa mata tersebut, bahasa mata. Nah, terus HTML di sini tuh bahasanya tuh bilang terintegrasi dengan bahasa ASCII. HTML itu mengubah format bahasa ke format bahasa ASCII untuk dapat dimengerti atau diterjemahkan oleh si website atau si bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa HTML gitu, HTML yang dimengerti oleh komputer. Terus kita lanjut ke bagian HTML yang standar dimulainya tuh dengan HTML dan pasti diakhiri dengan tag garis miring HTML. Nah, di dalam HTML ini pasti diikuti dengan head, dan tentunya juga ditutup oleh garis miring head. Mengapa harus ada penutupnya juga? Jadi itu udah penting, langsung aja. Jadi dalam head ini tuh adalah dalam head ini pas ada juga tag yang dinamakan title. Nah, jangan lupa. Nah, terus ada body. Jangan lupa. Gitu ya. Jadi kan pasti aneh. Ini tuh apa sih, buat apa sebenarnya? Head, title, body itu tuh gunanya buat apa di HTML? Yang pertama head. Head itu tuh buat atas. Sebenarnya head itu nggak sebagai judul atau bukan? Salah. Jadi head itu cuma buat menampung si tag title ini. Tag title ini diperuntukkan untuk menampilkan judul di dalam browser. Jadi kan dalam browser tuh harus ada judulnya. Judulnya tuh apa? Misalnya judulnya tuh ditulis yellow. Nah, si yellow ini tuh bukan yellow ya. Jadi si yellow ini tuh yang akan tampil di title yang ada di browser yang suka di atas tuh, yang kayak gitu. Terus body di sini tujuannya, fungsinya tuh untuk
menyimpan data-data atau informasi yang akan kita simpan di website kita gitu. Terus di dalam body ini banyak sangat bervariasi, sangat bervariasi sekali. Terus dalam ada yang lainnya yang bagian-bagian lain dalam HTML. Dalam HTML bagian-bagian lainnya tuh ada yang dinamakannya teks. Ini ya. Terus ada link. Terus ada font sama dia. Font ini bisa masuk juga kepada pengaturan teks. Terus yang keempat gambar. Kelima table. Kalau kata yang table itu adalah table itu kotak ya sama aja. Terus yang keenam tuh list. Nah, bagian-bagian HTML itu mempunyai fungsi masing-masing sendiri-sendiri gitu ya. Masing-masing mempunyai fungsi yang sangat signifikan dalam pembuatan website. Dalam pembuatan website, misalnya kita ingin memvariasikan kata-kata. Nah, itu variasi kata-kata itu maksudnya pengaturan teks. Terus membuat paragraf, maksudnya ke teks juga. Kalau link, kalau kita mau hyperlink nih dari website kita ke Twitter kita gitu, ya kayak gitu. Itu tuh ada yang di dalam atribut yang link. Font ini sama buat apa namanya itu teks kayak gitu, kata-kata, gambar. Bisa kalian mau memasukkan gambar, mungkin kalian akan memasukkan gambar. Terus table sama kayak gitu buat membuat bagian-bagian di dalam websitenya. List tersebut cuma buat penanda saja dalam HTML-nya gitu. Terus nah, dalam HTML juga ada yang dinamakan tag dan atribut. Nah, ada yang tahu nggak sih tag atau atribut itu apa? Enggak kan? Iya. Kalian harus berterima kasih kepada saya karena saya yang tahu. Jadi tag di sini adalah sebuah awalan dalam HTML. Oh, nggak ada itu yang nggak ada penjelasannya. Jadi tag itu hanya tag itu diawali dengan lebih kecil, tanda lebih kecil. Kalau dalam matematika itu dalam bahasa kecil, dan diawali diakhiri dengan tanda lebih besar. Nah, contoh di sininya pasti diisi dengan bahasa markahnya yang ada di HTML. Di sini nama tagnya apa, ditutup, dan kalau sudah beresin itu pasti dilengkapi juga dengan tag garis miring nama tag. Ini sebagai penutup dari sintak ini, perintah ini. Nah, kalau atribut di sini kayak apa sih atribut itu? Atribut itu yang suka dipakai bobotoh. Jadi apa tuh atribut tuh? Bobotoh kalau nah, aksesoris kurang tepat, yang tepat itu perlengkapan. Ya, perlengkapan. Di sini atribut itu yang ada atribut itu biasanya tuh paragraf. Paragraf itu atributnya tuh biasanya
biasanya bukan menggunakan alay. Ini sebagai contoh saja, salah satu contohnya alay. Dibacanya apa? Arigan. Arigan, ya. Dibacanya arigan. Dan di sini tuh di arigan, gini kan tadi biar kamu bilang arigan sama dengan misal kita akan menggunakan rata kiri, left. Ditutup dengan nah, ini yang dinamakan atributnya. Nah, gitu. Itu yang dinamakan atributnya. Udah kayak gitu aja. Terus, nah, yang terakhir, dalam pembuatan website menggunakan bahasa HTML ini atau bahasa HTML itu tuh mengharuskan kita atau mempunyai dua indikator. Yang pertama itu text editor. Yang kedua browser. Kembali lagi, apa sih text editor, apa sih browser? Nah, text editor ini berfungsi di dalam HTML ini. Text editor ini jadi text editor ini untuk mendesain text editor ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat halaman website kita. Halaman website kita itu dibuat, didesain dalam text editor, di dalam text editor ini. Dan browser ini fungsinya buat apa? Browser ini fungsinya untuk menampilkan hasil yang telah kita buat di dalam text editor. Kayak gitu. Jadi kedua elemen ini sangat berkaitan. Oke, pengenalan tentang HTML dari saya cukup sekian saja.